Terbongkar Israel sangat takut dengan pemimpin baru Hamas Yahya Sinwar, berikut 5 alasannya. Setelah membunuh Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, Israel justru semakin tidak tenang dan takut. Itu disebabkan karena Hamas sudah menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin barunya. Itu juga menunjukkan Israel sudah gagal dalam melemahkan Hamas. Kelompok pejuang Islam di Palestina itu menunjukkan kesolidan dan persatuannya dengan patuh dipimpin Yahya Sinwar. Israel sangat takut dengan pemimpin baru Hamas Yahya Sinwar, berikut 5 alasannya. 1. Orang yang bertanggung jawab dalam serangan 7 Oktober melansir Al Jazeera, Yahya Sinwar adalah orang yang dianggap bertanggung jawab oleh Israel atas serangan pada 7 Oktober. Ia dilaporkan melakukannya tanpa berkonsultasi dengan pimpinan politik Hamas. 2. Memadukan sayap militer dan politik Hamas sekarang, Sinwar mengendalikan sayap militer dan politik Hamas. Berdasarkan hal itu, ia adalah negosiator utama yang harus diajak berkonsultasi dan berunding dengan Israel, sekutunya, mitra regional, dan kelompok Palestina, sehubungan dengan pertukaran tahanan atau gencatan senjata yang sangat dicari dan sulit dicapai di Gaza. Itu bukan pertanda baik. 3. Sering selamat dari operasi pembunuhan Israel. Menteri Luar Negeri Israel Katz mengecam penunjukan Yahya Sinwar sebagai pemimpin biro politik Hamas setelah pembunuhan Ismail Haniyeh. Di X, Katz mengatakan tadi malam bahwa penunjukan tersebut adalah alasan lain untuk segera menyingkirkan Sinwar dan menghapus memori organisasi ini dari muka bumi. Israel berulang kali melancarkan operasi pembunuhan terhadap Yahya Sinwar. 4. Memperkuat hubungan Hamas dan Iran. Foto, EPA Menteri Luar Negeri Israel Katz kembali menggunakan media sosial untuk mengecam penunjukan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas. Dalam unggahan baru di X, Katz mengatakan promosi Sinwar mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa masalah Palestina kini sepenuhnya dikendalikan oleh Iran dan Hamas. Menteri Israel itu juga mengklaim pendudukan Israel di tepi barat dapat dibenarkan karena itu adalah satu-satunya hal yang menghentikan Hamas untuk mengambil alih sepenuhnya. Ia juga menyalahkan Iran, sekutu Hamas, karena diduga mencoba menyelundupkan senjata ke Yordania dan tepi barat yang diduduki. Israel harus mempertahankan kendali atas keamanan dan urusan luar negeri untuk mencegah terbentuknya kubu ekstremis Iran Islamis lainnya dan memungkinkan warga Palestina untuk mengelola urusan internal mereka, kata Katz. 5. Memperkuat posisi geopolitik Hamas. Menteri Pertahanan Israel dan Jerman telah berbicara tentang perkembangan keamanan Timur Tengah, dengan fokus pada ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan proksinya, kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Itu menunjukkan bahwa Hamas akan memiliki posisi geopolitik yang kuat dengan dukungan Iran. Dalam sebuah posting di X, Gallant berterima kasih kepada mitranya dari Jerman karena berdiri bersama Israel dan mendesak dunia bebas untuk bersatu melawan Iran, yang ia gambarkan sebagai pengacau stabilitas dan pengekspor terorisme terbesar. Komentar Gallant muncul saat Israel bersiap menghadapi pembalasan dari Iran dan sekutunya atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran minggu lalu. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan.
Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kacali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kacali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya.